Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Septianur Alamsyah. Saya Jumhana. Saya Mufrodi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Septian dan Bapak Jumana, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengadakan coaching di mana dalam coaching ini kita Pak Septian sebagai coachnya dan Pak Jumana sebagai coaching. Saya selaku pengamat, selaku observer mungkin ingin mengamati gitu bahwa apakah nanti coach dan coaching itu sampai dengan ke titik ketemu alur tirta, ya. Jadi itu mungkin yang akan saya amati. Untuk itu sebelum coach dan coaching berwawancara, saya ingin bertanya dulu nih kepada coach, kira-kira kompetensi apa yang akan dilakukan kepada coach? Baik, kompetensi yang akan dilakukan kepada coach yaitu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai alur tirta serta mendengarkan coach secara aktif ketika menyampaikan permasalahan. Oke, luar biasa. Lalu kira-kira indikatornya apa yang akan dicapai dalam coaching ini? Baik, indikator yang ingin dicapai dalam coaching ini adalah coach mampu menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Oke, terima kasih. Kalau begitu, saya sebagai pengamat akan mengamati jalannya coaching. Untuk itu, kami persilakan coach untuk berdua untuk melakukan. Silakan. Baik. Assalamualaikum Pak Jumhana, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Septian. Gimana? Baik Pak Septian? Siap, baik Bapak. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Jumhana ini. Pak Jumhana, saya dengar kemarin Bapak baru saja selesai melakukan supervisi ya? Iya Pak, alhamdulillah kemarin sudah dilakukan supervisi di kelas. Alhamdulillah kemarin Pak. Baik. Perasaan Bapak apa ya setelah dilakukan supervisi itu? Perasaan saya kemarin pada saat itu di supervisi pertama saya juga merasa gugup ya Pak. Baik. Gugup, bertanya-tanya apa nih akan supervisi kan gitu. Nah, yang keduanya selama selesai supervisi ada kendala-kendala Pak yang kemarin itu terutama adalah kemarin itu pembelajaran matematikanya karena ada sebagian anak yang belum menguasai perkalian yaitu bersusun ke bawah. Baik, jadi ada kendala ya Pak? Kendala ketika Bapak melakukan di supervisi ya Pak? Kendalanya tadi adalah ada anak yang masih belum bisa melakukan perkalian secara bersusun. Ya Pak, itu jadi kendalanya ya Pak? Oke, baik. Ketika menghadapi kendala itu Pak, apa yang Bapak lakukan? Nah, kendala yang kemarin itu setelah kendala kemarin itu saya mulai berpikir ya bagaimana supaya metode yang kemarin itu kita ubah lagi. Nah, kemarin saya mengubah lagi dengan metode based learning ya, yang keduanya pembelajaran sebaya dengan hafalan perkalian dengan teman sebayanya. Itu dengan langkah-langkahnya Pak itu untuk bagaimana anak itu bisa di perkaliannya ke depannya. Oh baik, jadi Bapak mengubah metode pembelajaran ya Pak, mengubah metode penyampaian pembelajaran di pembelajaran matematika ya Pak, yaitu sekarang jadi Bapak menggunakan metode based learning dan tutor sebaya ya Pak, jadi teman sebaya untuk hafalan perkalian. Nah kira-kira Pak, dalam proses itu Pak, ada nggak Pak solusi lain selain itu? Nah,
Untuk solusi lainnya mungkin saya juga akan teknik juga Pak ya, yaitu sebelum anak masuk ke dalam kelas itu saya akan menugaskan kepada anak-anak itu untuk belajar dulu perkalian di luar. Nanti sebelum dia masuk, nanti akan saya panggil satu-satu untuk dia itu menghafal perkaliannya di depan saya. Gitu. Kalau yang sudah bisa boleh nanti masuk ke dalam kelas. Itu mungkin langkah yang akan saya lanjutkan juga Pak. Oke, baik. Jadi Bapak melakukan tes ya Pak, Ya. tes hafalan perkalian sebelum masuk ke kelas ya Pak, untuk mengetahui sudah sejauh mana anak tersebut hafal dalam perkalian. Kira-kira itu kapan akan Bapak lakukan? Mulai besok Pak akan saya lakukan untuk teknik yang untuk hafalan perkalian itu Pak. Oh, jadi mulai besok ya Bapak akan melakukan hal ini ya Pak. Nah, kira-kira Pak, untuk mendukung rencana dan upaya Bapak ini, Bapak perlu dukungan dari siapa Pak? Saya perlu mungkin dengan masalah gini, saya akan perlu dukungan dari kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat, karena dengan ada masukan dari rekan sejawat atau kepala sekolah, secara otomatis nanti saya juga akan mendapat ilmu ya Pak ya, Ya. ilmu mengenai pembelajaran yang tadinya saya anak belum bisa, mungkin menjadi bisa dalam pembelajaran matematika ke depannya. Mungkin itu Pak untuk dengan langkah-langkah yang selanjutnya. Oke, baik. Jadi Bapak meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat ya Pak, rekan sejawat sesama guru untuk membantu Bapak dalam melakukan rencana-rencana Bapak berkaitan dengan pengoptimalan pemahaman matematika kepada murid-murid Bapak. Ya. Selanjutnya Pak, nah kira-kira kesimpulannya apa nih Pak dari pembicara kita ini Pak? Ya kesimpulannya dengan ini ya saya mendapatkan ilmu ya Pak ya, mendapatkan ilmu dan mendapatkan masukan dari Bapak juga, dan juga bisa juga untuk nanti di dalam kelas akan saya metode-metode yang akan baru untuk sampaikan nanti ke anak-anak nanti di dalam kelas. Baik, jadi Bapak akan kesimpulannya adalah Bapak akan melakukan upaya-upaya ini dengan metode-metode yang baru juga ya Pak. Kok selanjutnya Pak, komitmennya apa nih Pak? Komitmen saya akan terus berupaya supaya anak ini bisa dalam pembelajaran perkalian di dalam kelas nanti. Baik, jadi komitmen Bapak adalah terus berupaya ya Pak ya, supaya anak atau murid Bapak bisa memahami pelajaran matematika khususnya di bidang perkalian. Baik Pak Jumhana, bagaimana perasaannya setelah kita berbicara ini Pak? Iya, alhamdulillah Pak ya, saya sangat lega, saya sangat senang dengan coaching ini, dan alhamdulillah saya sudah terbuka ya Pak ya pemikiran kedepannya, bahwa pembelajaran ini membutuhkan juga rekan kerja maupun bantuan dari kepala sekolah. Ini sudah Pak. Oke, jadi Bapak sudah lega ya Pak perasaannya. Iya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Mungkin itu saja Pak untuk sampaian ini. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, sudah Bapak ada waktu luang untuk saya mengungkapkan perasaan mengenai pembelajaran pada saat kemarin di supervisi di kelas Pak. Baik Pak Jumhana, terima kasih juga atas waktunya. Kita sudah berbicara, sudah melakukan coaching. Kalau Bapak nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh ketemu saya lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jumhana. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak sudah melakukan coachingnya. Sungguh luar biasa dalam coaching kali ini. Ternyata kalau kita amati alur ceritanya itu sudah cukup kena dan hebat. Untuk itu mungkin sebelum kita tutup, mungkin saya ingin bertanya kepada Coach kembali. Yes, ya, Pak. Kira-kira indikator apa tadi yang sudah dicapai ketika sudah melakukan coaching? Baik Bapak, jadi Koci sudah mampu menemukan solusi atas permasalahannya, yaitu ada muridnya yang masih belum memahami pelajaran matematika, khususnya di bidang perkalian bersusun ke bawah. Oke, luar biasa. Terus kompetensinya yang dicapai tadi kira-kira? Kompetensinya yaitu
saya dapat mendengarkan aktif dan dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Oke, terima kasih. Itu mungkin dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan coaching. Marilah kita tutup coaching pada kesempatan kali ini sama-sama dengan bahasa Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukrodi sama Pak Septian. Waalaikumsalam, Pak Jumrangan. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Di sini saya sebagai pengamat akan mengamati coaching Pak Mukrodi dengan Pak Septian. Pak Mukrodi sebagai coach dan Pak Septian sebagai coach ya. Di sini saya ingin ke Pak Mukrodi dulu karena Pak sebagai coachingnya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam rubrik penilaian untuk coaching hari ini ya Bapak ya. Ini yang pertama di sini kan ada yang namanya alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, yang keduanya adalah kompetensi coaching. Itu adalah yang pertama adalah punya press ya, punya menekan aktif, dan yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan kepada Pak Mukrodi ya, Pak Mukrodi, untuk pertanyaan yang pertama, yang pertama itu kompetensi apa yang akan disampaikan dalam coaching hari ini? Oke, terima kasih Pak Pengamat. Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam dan akan mengamati keseluruhan daripada para sahabat Anda. Terima kasih. Yang mungkin yang kedua, Pak, pertanyaan yang kedua di sini paling spesifiknya yang akan disampaikan, yang akan untuk coaching ini apa, Pak? Yang akan dikembangkannya? Ingin mengetahui masalah yang sedang dilakukan oleh coach. Kasih. Yang keduanya apa indikator yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini, Pak? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin Pak Coach ini mampu menjelaskan secara keseluruhan dan secara spesifik untuk Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan itu cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan dengan coachingnya. Silakan Pak, dimulai. Oke, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Septian. Waalaikumsalam, Pak Mukrodi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, syukur. Dengan berkat ridho Allah kita selalu sehat ya Pak ya. Iya, siap Bapak. Baik Pak, saya mendengar itu Bapak kemarin sudah supervisi ya di sekolahnya. Bagaimana perasaan Bapak? Iya Pak, kemarin saya sudah disupervisi di kelas saya. Alhamdulillah perasaan saya senang sudah disupervisi, jadi saya bisa melihat apa yang sudah saya lakukan, kemudian kekurangan apa yang saya lakukan dalam pembelajaran, sehingga saya bisa berefleksi dari kegiatan pembelajaran saya. Kira-kira dalam supervisi ada nggak yang membuat keganjalan Bapak atau yang membuat Bapak ini merasa galau atau merasa tidak nyaman? Iya Pak, ini ada masalah nih ya Pak ya. Jadi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu, saya meminta anak untuk membuat sebuah proyek individu Pak. Jadi saya minta anak untuk membuat proyek individu yang proyeknya itu Pak sebenarnya sudah saya berikan pilihan pengumpulan tugas Pak. Model pengumpulan tugasnya ada yang berupa video dan ada yang berupa gambar, tapi masih aja ada anak yang belum mengerjakannya Pak. Itu masalah yang saya alami. Oh gitu. Kira-kira dari apa yang tadi Bapak jelaskan, ada kan hambatan-hambatannya
ingin supaya lebih ini, hambatan apa kira-kira kemarin keterangan? Baik, jadi hambatan yang saya alami terhadap pembelajaran itu adalah ternyata anak-anak itu Pak, ketika diminta untuk melakukan tugas itu ada yang mengatakan lupa, kemudian ada yang mengatakan Pak saya belum mengerti, kemudian Pak saya di rumah banyak pekerjaan, banyak kesibukan, jadi saya tidak bisa mengerjakan tugas Bapak seperti itu Pak. Padahal kan saya sudah berikan dua pilihan, kamu boleh buat video atau buat gambar itu saja Pak. Tapi ya memang kadang ada aja masalahnya Pak. Oke, cukup luar biasa. Kira-kira dari hambatan-hambatan itu Bapak kira-kira ada nggak solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tadi yang Bapak rasakan? Baik, solusi yang sudah saya ambil untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, pertama saya memanggil secara khusus anak-anak itu ke depan, ke ruangan saya gitu, ke meja saya. Kita bicara satu persatu, apa masalah kamu, kemudian mengapa kamu belum mengerjakan tugas, ada yang perlu dibantu tidak. Jadi saya mengidentifikasi satu persatu permasalahan anak, kemudian saya berikan solusinya supaya anak tersebut mampu untuk mengerjakan tugas. Setelah Bapak menemukan solusi nih, kira-kira rencana apa selanjutnya? Setelah Bapak tadi menemukan solusinya, Iya. misalkannya, terus apa rencananya? Kira-kira Baik. rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya saya akan selalu memantau Pak, memantau perkembangan anak, menanyakan setiap hari bagaimana, apakah sudah mengerjakan tugas atau belum, apa kesulitannya. Jadi karena memang tugas ini juga saya berikan batas waktu pengumpulan Pak, karena ini merupakan tugas akhir di materi di semester ganjil ini Pak. Baik. Terus selanjutnya, apakah kira-kira untuk solusi itu masih membutuhkan orang lain untuk membantu Bapak menyelesaikan itu? Butuh teman sejawat atau tidak kira-kira? Baik Bapak, sangat perlu Pak. Saya sudah meminta bantuan rekan-rekan sejawat, khususnya wali-wali kelas, untuk mengingatkan para siswanya untuk mengumpulkan tugas mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, cukup luar biasa. Iya. Terus dari itu semuanya kira-kira komitmen apa nih Bapak yang akan dilakukan setelah menemukan solusi? Komitmen apa? Ya baik, komitmennya saya akan terus berupaya melakukan rencana-rencana yang tadi saya lakukan supaya anak-anak murid saya semuanya mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Kita sudah di penghujung pertanyaan nih Pak. Iya, baik Pak Muradi. Penghujung pertanyaan. Kami minta kesimpulan dari Bapak tadi. Apa coaching pada kesempatan kali ini? Minta dikasih kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini adalah saya setelah melakukan supervisi ada masalah, yaitu masih ada siswa yang belum mengerjakan tugas proyek individu. Selanjutnya upaya yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi apa saja masalah yang dialami oleh anak, kemudian saya berikan solusinya. Selanjutnya dari hal tersebut saya juga meminta bantuan dari rekan sejawat, khususnya para wali kelas, untuk mengingatkan para siswanya untuk mengumpulkan tugas, karena ini adalah tugas akhir pada semester ganjil ini. Dan saya berkomitmen untuk terus berupaya untuk terus mengingatkan para siswa agar selalu mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas sampai batas waktu pengumpulan yang sudah kita tentukan bersama. Baik, terima kasih. Ya. Itu Pak, mungkin pertanyaan dan coaching pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Terima Itu kasih. saja mungkin Pak ya. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, terima kasih sudah melaksanakan coaching ya. Sini saya juga akan memberikan pertanyaan Pak ya. Sebelum kita selesai untuk coaching hari ini, mungkin yang saya tanyakan ke Pak Mukodi, kompetensi apa yang tadi sudah dikembangkan dalam coaching tadi Pak? Oke, terima kasih.
tanya luar biasa ini. Ternyata tadi setelah saya melakukan coaching dengan Pak Septian, kompetensi yang dilakukan ini ternyata sungguh luar biasa, yaitu mampu ya dengan saya mendengarkan dengan baik, dengan seksama, dan mampu menjelaskan itu semuanya. Iya. Terima kasih. Yang mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Pak, yang kedua, indikator apa yang tadi sudah dijelaskan dalam coaching tadi Pak? Indikator yang disampaikan ternyata beliau mampu menjelaskan. Jadi alur masalah, ya masalahnya yaitu tadi anak tidak mampu. Jadi ternyata beliau tidak cukup mampu dalam mengendalikan indikator. Itu indikatornya, jadi sudah tercapai. Ya, terima kasih untuk coaching hari ini Pak ya. Mungkin kita tutup dengan pembacaan hamdalah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jumhana? Baik Pak Septian. Apa kabar Pak Mufrodi? Baik, Pak Septian. Baik. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Kita akan melakukan coaching ya Pak. Pak Jumhana sebagai coachnya dan Pak Mufrodi sebagai coachingnya dan saya sebagai pengamat. Namun sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal nih Pak yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Jumhana sebagai coach pada hari ini ya. Pak Jumhana, kira-kira kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih Pak Septian. Untuk kompetensi yang saya akan nanti coaching hari ini adalah yang pertama, saya akan membahas tentang press, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Coaching hari ini. ada 3 kompetensi ya Pak yang akan Bapak lakukan pada sesi coaching pada hari ini. Selanjutnya, kira-kira kompetensi yang lebih spesifiknya yang akan Bapak lakukan apa? Yang akan saya lakukan pada saat coaching hari ini, saya akan yang pertama akan mendengarkan aktif, yang keduanya adalah akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada saat nanti coaching hari ini. Baik, jadi Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya Pak ya kepada coach Bapak. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, apa kira-kira Pak indikator yang akan Bapak lakukan? Yang pertama saya akan menemukan solusi dalam coaching hari ini. Yang kedua akan mencari langkah-langkah tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching hari ini. Oke, baik. Baik, Bapak sudah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Jumhana untuk melakukan coaching. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Septian. Assalamualaikum Pak Mukrodi. Waalaikumsalam, Pak Jumhana. Gimana kabarnya Pak Mukrodi? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana sebaliknya Pak Jumhana? Alhamdulillah Pak, sehat alhamdulillah. Di sini Pak, saya akan memberikan pertanyaan Pak ya. Sini. Ya. Perasaan apa setelah melaksanakan supervisi kemarin Pak? Perasaannya? Alhamdulillah kemarin setelah saya melaksanakan supervisi perasaannya enjoy, enak gitu. Itu yang saya rasakan gitu Pak. Nah, masalah yang didapatkan kemarin pada supervisi apa tuh Pak kemarin masalahnya? Oh ya, kemarin memang di saat supervisi ada sedikit yang membuat kita kesel gitu, membuat nggak enak gitu. Di sana gitu ternyata ketika dalam supervisi itu anak ini kurang fokus. Jadi banyak yang berkeliaran lah nggak fokus dalam supervisi yang kemarin itu yang saya rasakan. Yang ini berarti hambatan-hambatan apa gitu Pak yang bisa anak itu tidak fokus dalam pembelajaran pada saat itu? Oh ya, ternyata setelah saya lakukan
lakukan ternyata karena secara kebetulan dalam supervisi itu jam kedua Pak setelah olahraga anak, sehingga anak itu merasa sudah lelah, capek, sehingga belajar tidak fokus. Itu jadi saya memang mendapat hambatan itu karena mungkin anak ini nggak fokusnya karena kecapean. Itu ya, Pak. ya. Itu hambatannya Pak ya, pada Iya. mungkin pada hambat itu karena pada pas jam Bapak anak itu olahraga dulu pada Habis olahraga. olahraga, Ya iya. itu. Itu ya Pak ya. Nah, mungkin solusi apa gitu? Solusi apa yang Bapak bisa lakukan gitu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang tadi Bapak itu sudah sampaikan gitu Pak. Ya, baik. Dengan melihat kita ini anak-anak sudah fokus, sehingga saya mencoba dengan cara ya kita ini melakukan ice breaking pada anak, gitu kan. Selain daripada ice breaking, saya langsung membuka laptop, yaitu tampilkan sebuah infokus, sehingga anak belajar itu sambil melihat infokus dengan rasa senang, sehingga anak yang tidak fokus dengan melihat media yang tadi pakai fokus itu anak menjadi fokus gitu Pak. Wah, Itu solusi itu saya. solusinya ya? Ya, berarti Bapak sudah menemukan solusinya Pak ya? Ya. Bagaimana anak itu supaya fokus lagi ke dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak gitu Pak ya. Ini rencana selanjutnya apa gitu Pak? Setelah Bapak menemukan solusi ini gitu. Ya, selanjutnya rencana saya akan saya lakukan terus-menerus dalam hal seperti ini, yaitu kita melakukan ice breaking di saat anak itu kurang fokus, terus kita akan melakukan pembelajaran dengan media yang tadi saya itu mungkin jadi akan akan terus. Continue ya, itu ya. Jadi rencananya Pak ya ke depannya ya, itu. Nah, selanjutnya Pak di sini apakah Bapak memerlukan bantuan dari pihak lain gitu? Secara kebetulan karena awalnya tadi saya tidak fokus itu karena memang habis olahraga, makanya saya akan meminta bantuan kepada guru olahraga tadi supaya dalam olahraga itu supaya kita ada kolaborasi supaya setelah dia olahraga masuk ke jam saya itu selalu fokus. Jadi kita meminta bantuan berkoordinasi dengan guru olahraga tadi Pak, supaya Jadi dengan bantuan rekan kerja ya Pak ya, ya. bisa juga anak di situ bisa fokus lagi dalam pembelajaran. Selanjutnya komitmen apa gitu Pak? Komitmen apa yang akan Bapak lakukan gitu untuk pembelajaran ke depannya komitmennya? Saya komitmen akan selalu saya pakai dengan metode-metode tadi saya dengan media dan sebagainya. Itu komitmen saya dan akan saya lakukan terus. Nah, setelah tadi Bapak ya gitu ya sudah menceritakan sudah ada solusinya dan bisa diterapkan nanti untuk rekan selanjutnya rekan kerja. Di sini kesimpulan dari hari ini menurut Bapak apa kesimpulannya? Baik, setelah saya supervisi bahwa yang pertama kita masuk kelas anak itu kurang fokus, sehingga kita mencoba dengan cara kita ice breaking, terus kita mencoba dengan pembelajaran melalui media, menjalin fokus, sehingga ternyata dari semua yang saya lakukan itu anak menjadi fokus, dan itu adalah cara yang baik menurut saya ketika kita melakukan sebuah supervisi di dalam kelas ketika melakukan anak tidak fokus. Dan saya akan mencoba melakukan terus-menerus dan sesuai dengan komitmen dan tanggung jawab saya sebagai guru penggerak untuk melakukan seperti itu. Itu mungkin Pak kesimpulan dari saya. Oh, ya. Terima kasih Pak sudah memberikan kesimpulannya. Jadi apa yang tadi Bapak ada keluhan gitu Pak ya, keluhan tadi masalah pembelajaran tidak fokus anak, Bapak sekarang sudah ada solusinya Pak ya, solusinya. Jadi nanti ke depannya anak itu akan fokus lagi dalam pembelajaran pada saat Bapak mengajar di dalam kelas. Mungkin itu saja Pak ya, untuk coaching hari ini. Terima kasih. Ada lagi yang mau Pak? Kayaknya sudah cukup Pak, terima kasih. Sudah banyak pertanyaan yang membuat saya. Terima kasih. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jumhana sudah melakukan coaching dengan luar biasa kepada Bapak Mufrodi. Nah, sebelum kita mengakhiri
kegiatan coaching hari ini, saya mau ada pertanyaan dulu sedikit nih kepada Pak Jumhana. Pak Jumhana, kira-kira tadi kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Ya. Dengan komposisi yang tadi saya sudah sampaikan, berikan ke Pak Mukodi, yaitu adalah bagaimana kita bisa mendengarkan aktif dalam coaching hari ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot dalam coaching hari ini. Baik, Pak. Jadi ada dua kompetensi ya Pak yang tadi sudah disampaikan, memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Selanjutnya Pak, kira-kira tadi kompetensi yang lebih spesifik yang sudah Bapak lakukan apa? Yang saya sudah lakukan adalah bagaimana kita mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach untuk kita memberikan masukan juga untuk kepada yang coachingnya coachnya juga. Baik ya. Jadi Bapak sudah mendengarkan aktif ya Pak ya, yang kompetensi lebih spesifiknya. Selanjutnya indikator apa Pak yang tadi sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching hari ini? Nah, setelah coaching ini saya kesimpulannya sudah menemukan solusinya, bagaimana bahwa pembelajaran yang tadi itu banyak hambatan-hambatan itu bisa ada bantuannya dengan rekan kerjanya. Jadi menemukan solusinya dan menemukan langkah-langkah bagaimana permasalahan ini bisa kita atasi. Kita atasi bersama ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jumhana atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah sesi coaching pada hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang sudah kita gali pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, baik, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.